jalan Allah. Jadi siapapun yang menafkahkan harta jalan Allah, Allah katakan ibarat sebuah kebun kurma terletak di dataran tinggi, disiram oleh hujan yang lebat, maka kebun kurma itu akan berbuah 2 kali lipat. Nah, kalimatnya menjelaskan siapapun yang menginfakkan hartanya jalan Allah, maka semua usahanya akan subur, semua usahanya akan lancar, semua usahanya itu akan mendapat keberkahan dari Allah. Maka Allah katakan hujan pun tidak menyirami, embun pun cukup. Walaupun usaha kamu tidak terlalu besar, walaupun usaha kamu itu tidak dari pagi sampai malam, yang penting kamu bekerja, yang penting kamu melakukan suatu usaha. Maka Allah katakan, maka embun pun cukup untuk menyirami. Jadi embun pun cukup untuk menyirami, dan kebun kurma itu akan berbuah 2 kali lipat. Nah, kalimatnya menjelaskan siapapun yang menafkahkan hartanya Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup itu. Atas pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mendapatkan pupuk dari Allah, yaitu walaupun cukup dengan embun, maka Allah katakan bekerjalah kamu. Sesungguhnya bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul dan orang-orang yang beriman akan bekerja untuk kamu. Dijelaskan di surah At-Taubah 105 bahwasanya bekerjalah kamu. Nah, kalimatnya menjelaskan siapapun yang ingin mendapat keberkahan itu kita harus bekerja. Kita harus bekerja. Tanpa kita bekerja, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keberkahan kepada kita. Tidak akan memberikan keberkahan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala membuat kita itu bukan untuk diam, tetapi untuk bekerja, untuk bekerja. Nah, seketika kita bekerja, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan. Allah katakan akan kuberikan jalan-jalan bagi kamu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan-jalan pada kamu. Karena Allah menjelaskan di surah 51 ayat 7, sesungguhnya di langit ini terdapat lorong-lorong, dapat jalan-jalan. Berarti kita ada hubungan antara langit dan bumi. Ada hubungan antara langit dan bumi. Sesungguhnya rezeki kita itu bukan di pasar, bukan di kantor, bukan di tempat bekerja, bukan di kebun, bukan di mana-mana, tetapi rezeki kita di langit. Rezeki kita di langit. Maka Allah katakan sesungguhnya di bumi itu, di langit itu terdapat lorong-lorong demi Tuhan demi Tuhan bahwasanya rezeki kamu itu di langit, dan di langit itu terdapat tanda-tanda rezeki kamu. Sebenarnya rezeki kita di langit tergantung bagaimana kita mengelolanya, tergantung bagaimana cara kita mengelola rezeki itu. Contoh, saya mohon maaf ini, kemarin kami pergi dengan Ustadz Mahnun, istilah itu melunya. Kami melunya, alhamdulillah Ustadz Mahnun dapat 4 titik kemarin, 4 titik untuk pengajian. Kami dari mana motor-motor dapat 4 titik pengajian dan sudah terjadwal 4 titik. Gitu ya. Kami menemui beberapa masjid, maka Allah akan memberikan. Karena mohon maaf, kita selaku penyampai Al-Quran tidak bisa hanya diam di tempat. Tidak bisa hanya diam di tempat, karena ada perintah, sampaikanlah, beritahukanlah. Berarti kalau kita punya ilmu, tanpa kita sampaikan, tanpa kita beritahukan, tanpa kita bekerja, maka Allah tidak akan memfasilitasi kita. Tidak akan memfasilitasi kita. Namun kalau kita bekerja, kita berusaha, kita melangkah, maka Allah akan mengulurkan tangannya untuk kita, sehingga kita tuh bisa menyampaikan apa yang Allah titipkan kepada kita. Seperti sampaikan Ustaz tadi bahwasanya tujuan manusia itu adalah pertama ibadah, yang kedua khalifah, yang ketiga berdakwah. Nah, berdakwah ini kita tidak cukup cuma diam. Tidak cukup diam, kita harus melangkah menuju tempat-tempat dakwah. Insya Allah katakan kalau kamu itu berusaha, maka embun pun cukup. Berarti usaha kamu tidak begitu banyak, tapi kamu sudah melangkah. Di hadis dijelaskan, seketika kita melangkah menuju Allah, maka Allah akan berlari menuju kita. Allah akan berlari menuju kita. Maka Allah akan memperhatikan kita. Namun seterusnya, Allah katakan bahwasanya, adakah di antara kamu itu, kita kembali ke Al-Qur'annya, ingin memiliki kebun kurma itu? Pada saat itu di kebun kurma itu di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Berarti adakah di antara kamu yang menginginkan suatu keindahan dalam hidup itu, menginginkan keberkahan dalam hidup itu? Namun kalau kamu tidak menginfakkan harta kamu jalan Allah, ini kembali infak lagi ya. Walaupun kamu bekerja, kamu berusaha,
kamu akan mendapatkan rezekinya rezeki munafik, rezeki sementara. Aku pinjami sebentar rezeki itu. Pada saat anaknya masih kecil, rumahnya ada, mobilnya ada, kebunnya ada, sawahnya ada. Ini penelitian saya terjadi di Lintang. Saya adakan penelitian. Mengapa di Lintang itu terjadi begitu sudah menikah, dapat rumah, dapat mobil, dapat motor, dapat sawah, dapat apa-apa. Setelah anaknya SMA, anaknya SMP, nggak punya biaya untuk kehidupan. Nggak punya biaya kehidupan karena mereka tidak menginfakkan hartanya di Allah. Mereka itu tidak menyampaikan amanah, titipan dari Allah. Coba kita lihat.